karir merupakan suatu ide dari banyak faktor. Namun, komunikasi bisnis yang efektif sangat berperan penting. Sebagian orang sukses karena mereka mampu mengkomunikasikan ide, visi, dan nilai mereka dengan jelas dan persuasif. Sementara yang lain tertinggal karena kurangnya kemampuan ini. Komunikasi bisnis secara sederhana adalah cara kita untuk bertukar informasi dan ide di lingkungan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan terarah agar semua orang dapat memahami dan merespon dengan tepat. Fokusnya adalah pada efisiensi, kejelasan, dan dampak positif terhadap pekerjaan. Contoh komunikasi bisnis yang baik dan buruk dalam konteks pekerjaan. Contoh komunikasi baik, di sini seorang manajer mengatur pertemuan tatap muka yang memulai dengan hal-hal positif yang telah dilakukan karyawan. Lalu secara spesifik dan kondusif menjelaskan area yang perlu ditingkatkan, disertai contoh yang konkret. Manajer memberikan saran yang jelas dan realistis untuk perbaikan, serta menawarkan dukungan dan pelatihan jika diperlukan. Sedangkan contoh komunikasi bisnis yang buruk, manajer mengirimkan email singkat dan impersonal yang hanya berisi kritik pedas tanpa penjelasan detail. Ia menggunakan bahasa yang kasar dan menyinggung. Tidak ada tawaran dukungan atau rencana tidak lanjut. Berikut contoh dari komunikasi lisan, yaitu antara lain yang pertama adalah presentasi. Presentasi adalah kegiatan komunikasi di mana seseorang menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada kelompok audiens. Yang kedua ada rapat. Rapat adalah pertemuan formal atau informal di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas, mendiskusikan, dan mengambil keputusan tentang suatu masalah atau topik tertentu. Yang ketiga ada negosiasi. Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian masalah yang saling menguntungkan. Yang terakhir ada telekonferensi. Telekonferensi adalah pertemuan atau konferensi yang dilakukan secara jarak jauh melalui media komunikasi seperti audio atau video, memungkinkan dua atau lebih orang untuk berkomunikasi secara langsung meski berada di lokasi yang berbeda. Apa tips dan contoh konkret untuk setiap keterampilan? Yaitu ada 4. Yang pertama presentasi. Persiapan yang matang untuk latihan presentasi ada beberapa kali, baik sendiri maupun beranggota. Contohnya sebelum presentasi tentang strategi pemasaran baru, buat outline yang mencakup pendahuluan. Yang kedua ada rapat. Tipsnya siapkan materi yang relevan, baca agenda rapat, dan pikiran kontribusi yang ingin Anda berikan. Contohnya sebelum rapat membahas proyek baru, baca agenda rapat dan siapkan data yang relevan. Yang ketiga, negosiasi. Tipsnya adalah tentukan tujuan dan batasan Anda, riset tentang pihak lawan, dan siapkan beberapa alternatif solusi. Contohnya, sebelum negosiasi harga dan pemasukan, riset harga pasar dan tentukan harga maksimal yang bersedia Anda bayar. Yang keempat, telekonferensi. Tipsnya adalah pastikan koneksi internet stabil, gunakan headset untuk kualitas suara yang baik, dan pastikan perangkat lunak telekonferensi berfungsi dengan baik. Contohnya, sebelum telekonferensi, pastikan koneksi internet stabil dan headset berfungsi dengan baik. Hai Nis. Hai Sel, kamu udah ngerjain tugas? Hah? Emang ada tugas? Kesimpulannya, penguasaan komunikasi bisnis yang efektif terbukti menjadi faktor penentu. Keberhasilan karir, kemampuan berkomunikasi secara efektif memungkinkan individu untuk membangun relasi profesional yang kuat, menyampaikan ide yang jelas, dan mencapai tujuan karir mereka dengan lebih efisien.